Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 2C. Ini mempersatukan UAS, bank dan lembaga keuangan dengan judul Leasing dan Pegadaian dengan Dr. Pembimbing Insinyur Bapak Sugeng Prayatno SHSEME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Sidik, NIM 289235041, Prodi Manajemen 2C. Ini mempersatukan UAS, bank dan lembaga keuangan dengan judul Leasing dan Pegadaian dengan Dr. Pembimbing Insinyur Bapak Sugeng Prayatno SHSEME. Daftar isi: pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kesimpulan, penutup. Leasing merupakan salah satu kegiatan yang ada sejak lama. Kegiatan tersebut mulai muncul pada tahun 2000 Masehi, di mana pertama kali dipraktikkan di Sumeria. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penemuan dokumen leasing yang dibuat dari tanah liat dan berisi tentang leasing, berserta segala macam kebutuhan saat itu, seperti hewan ternak, air, peralatan sehari-hari, dan lainnya. Kegiatan leasing kemudian dilanjutkan dalam bukti dan ditemukan di lembaga leasing di Babilonia pada tahun 400 Masehi. Leasing pada zaman dahulu sudah seperti zaman sekarang. Masyarakat yang ada di Babilonia telah memanfaatkan kegiatan leasing untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mulai dari tanah, benih tanaman, serta perkakas yang diperlukan untuk bertani. Setelah itu, kegiatan leasing diikuti oleh negara Mesir, Roma, Yunani kuno, dan negara lainnya. Leasing pada tahun 1850, seorang bernama Tom M. Clark tercatat sebagai orang pertama di negara Amerika yang melakukan leasing untuk menyewa sebuah kereta api. Dari hal tersebut, leasing kemudian menyebar sampai ke semua penjuru dunia. B. Pengertian leasing yang membutuhkan baik itu perusahaan ataupun perseorang yang menggunakan barang tersebut. Kegiatan leasing umumnya mempunyai kurun waktu tertentu, dengan cara pembayaran juga dicicil dan diangsur. Pembayaran dengan cara diangsur ini menjadi lebih memudahkan nasabah, karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan uang dalam jumlah banyak. Dalam satu besar pembayaran juga bergantung pada besarnya harga pokok barang ataupun modal serta jangka waktu penggunaan yang dipilihnya. Selain itu, ada lagi definisi dari istilah leasing, yaitu perjanjian yang telah disepakati oleh pemilik modal dengan pihak lainnya. Biasanya disebut dengan nasabah yang bekerja sama dengan mereka. Setelah adanya perjanjian tersebut, barulah pihak nasabah akan menerima modal atau barang dan mulai membayar cicilan hingga waktu yang sudah disepakati. Leasing adalah suatu cara yang sering diandalkan oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran leasing sangat membantu masyarakat untuk lebih memudahkan membeli barang maupun mengkredit barang elektronik, kendaraan, dan lain-lain. C. Fungsi leasing. Perlu dipahami bahwa sebenarnya fungsi leasing hampir sama dengan fungsi bank. Leasing juga menyediakan pembayaran produk dengan skala menengah. Perbedaannya hanya terletak di bentuk pinjamannya. Biasanya bank konvensional hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang, sementara leasing bisa memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang nantinya pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Misalnya saja terkait dengan pembelian sepeda motor,
Tanpa adanya leasing, maka kita harus membelinya dengan cara tunai, dan pasti akan sangat memberatkan bagi orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki uang dalam jumlah skala besar dalam waktu satu tertentu. Terlebih untuk orang-orang yang hanya seorang buruh dan petani. Bertahun-tahun untuk membeli sepeda motor secara tunai. Oleh karena itu, leasing hadir untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang bisa memiliki sepeda motor tanpa harus membayarnya secara tunai 100%. Biasanya kita hanya perlu mengeluarkan uang muka untuk pembayaran di awal. Besaran uang muka berbeda-beda, di mana nantinya kekurangan dari pembayaran tersebut bisa diangsur selama kurun waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Tujuan leasing. Pada umumnya tujuan dari adanya leasing yaitu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempunyai barang ataupun modal. Meskipun barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi, selain itu pihak leasing juga akan mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Biasanya mereka akan mendapatkan keuntungan dari bunga kredit apabila harga sepeda motor yang diinginkan memiliki harga nominal 17 juta, maka kita harus membayar sepeda motor tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal pada pihak leasing, sebab di dalam angsuran akan ada bunganya kredit. Dasar hukum leasing. Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang dibentuk sepantasnya memiliki dasar hukum. Maka begitu juga dengan leasing yang juga harus memiliki ketetapan hukumnya. Kegiatan leasing atau sewa guna usaha dikenakan pertama kali di Indonesia tahun 1974 dengan dikeluarkannya SK bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perlindungan nomor Kep 1-MK-2-2-1974 nomor 12 MSK (2-1974) dan nomor 3 LPB (1-71) tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing. Surat keputusan bersama tersebut telah menjadi landasan dasar hukum kegiatan leasing di negara Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijakan regulasi 20 Desember 1988 atau Pakdes 20 1989 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijakan itu maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku bagi kemudian dengan Kepres nomor 61 tahun 1988 dan keputusan Menteri nomor 1251 KMK titik 013 1988 tanggal 20 Desember 1988. Diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Sementara itu, menurut keputusan Kementerian Keuangan nomor 1163 KMK titik 01 1991, definisi leasing atau biasanya disebut dengan sewa guna usaha yaitu suatu kegiatan pembayaran yang berbentuk penyediaan barang atau modal untuk sewa guna usaha, di mana di dalam terdapat hak opsi atau tanpa opsi yang kemudian dimanfaatkan oleh para nasabah dalam kurun waktu yang sudah ditentukan berdasarkan pembayaran yang akan dilakukan dengan cara dicicil.
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Bab 1 Ayat 1, dijelaskan bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance leasing, maupun sewa guna usaha tanpa opsi atau operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. F. Perjanjian dalam leasing. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa leasing merupakan suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki aktiva atau barang yang nasabahnya. Dalam hal tersebut, para pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor, sedangkan untuk nasabah disebut sebagai lease. Nantinya para lessor akan menyediakan produk barang atau modal yang diperlukan oleh pihak lease guna untuk mendukung operasional produksi. Sebagai gantinya, pihak lease harus melakukan pembayaran kepada lessor dengan cara dicicil atau diangsur. Seperti dalam perjanjian lainnya, maka dalam leasing juga ada kesepakatan perjanjian yang harus dipahami. Perjanjian ini melibatkan lessor atau pihak yang menyewakan, dan lease dapat mengadakan pihak yang menerima sewa. Antara lease dan lessor di dalam perjanjian leasing dapat mengadakan kesepakatan dalam hal yang menetapkan besarnya dan banyaknya angsuran sesuai dengan kemampuan lease. Sebuah perjanjian sebaiknya dibuat tertulis atau di atas hitam dan putih dengan melibatkan akte autentik, dengan tujuan agar itu menjadi ikatan yang kuat dan mengikat secara hukum. Dan itu berlaku juga sama dalam perjanjian leasing. Dalam perjanjian leasing paling tidak harus memuat 1. Jenis transaksi leasing. 2. Nama dan alamat masing-masing pihak. 3. Harga perolehan nilai pembiayaan leasing, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa leasing, nilai sisa simpanan, jaminan dan ketentuan asuransi bagi modal yang di lease. 4. Masa leasing. 6. Ketentuan mengenai pengakhiran leasing yang dipercepat penetapan kerugian yang harus ditanggung lease dalam hal barang modal yang di lease dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun. Nama, jenis, tipe, dan lokasi penggunaan barang modal. G. Istilah di dalam leasing. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam transaksi leasing berikut. Ini adalah istilah-istilah di dalam leasing beserta penjelasannya. Lease yaitu sebuah kontrak sewa yang pemanfaatan harta dengan jumlah sewa yang dibayarkan dalam kurun waktu tertentu. Lease yaitu pihak nasabah atau pelanggan yang biasanya berbentuk perorangan atau perusahaan, di mana mereka memanfaatkan modal dari awal pendanaan pihak leasing. 3. Lessor yaitu pihak yang memiliki aktiva atau barang modal di mana selanjutnya akan di-lease. 4. Lease term. Ini adalah jangka waktu leasing yang sifatnya mutlak dan tidak dapat dibatalkan. 5. Residual value. Ini merupakan nilai leased asset
yang kemungkinan bisa diterapkan saat memasuki akhir masa sewa. 2. Operating lease. Operating lease merupakan salah satu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli atas suatu barang dan kemudian disewakan kepada para nasabah dalam kurun waktu yang disepakati untuk disebut nasabah. Biasanya hanya perlu membayar biaya rental barang saja, sedangkan untuk harganya dan biaya lainnya akan ditanggung oleh pihak lessor. Sales type lease. Lease penjualan adalah salah satu jenis leasing yang umumnya yang dikerjakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang industri, kemudian mereka melakukan penjualan lease barang dari hasil produksi yang mereka buat. Ada dua jenis pendapatan yang bisa diakui. Pertama adalah pendapatan yang berasal dari hasil jual barang, lalu kedua adalah pendanaan yang berasal dari bunga pembelanjaan selama kurun waktu tertentu. Leveraged lease. Leveraged lease adalah jenis perusahaan leasing yang mengikutsertakan pihak ketiga, itu artinya pihak lessor tidak akan membayar leasing dengan jumlah 100%, tapi mereka hanya perlu membayar 20% sampai 40% saja. Sisanya nanti yang akan ditanggung oleh pihak ketiga. I. Manfaat dan keuntungan leasing. 1. Hadirkan kegiatan pengadaan barang maupun modal secara leasing. 2. Tentunya akan memudahkan pihak perusahaan untuk memperoleh barang. 3. Keperluan adanya apapun, beberapa manfaat serta keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena melakukan kegiatan leasing diantaranya bersifat fleksibel. Kerangka struktur yang akan di dalam leasing disesuaikan dengan kemampuan pihak lease, sehingga jangka waktu lease dan juga nominal yang harus dibayarkan dapat sesuai dengan kondisi finansial nasabah. 2. Tidak membutuhkan jaminan. Hak kepemilikan yang sah atas aktiva di dalam kondisi serta pembayaran lease yang sesuai dengan aktiva dapat dijadikan dengan jaminan untuk lease tersebut. 3. Capital saving. Pihak lembaga leasing biasanya akan memberikan anggaran sebanyak 100% untuk para nasabahnya, sehingga lease dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas nasabah. 4. Pelayanan cepat. Umumnya prosedur pembiayaan akan membutuhkan waktu yang relatif cepat, mulai dari sistem pengajuannya hingga realisasinya. Dengan adanya kemudian tersebut, maka hal ini akan dapat meningkatkan efisiensi waktu untuk melakukan kegiatan perusahaan, sehingga perusahaan juga lebih produktif. 5. Terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabahnya dapat menghindari inflasi karena pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan satuan keuangan yang telah disepakati. 6. Dilindungi oleh hukum. Di sini pihak lessor dan juga pihak lease akan mendapatkan kepastian hukum karena sudah ada peraturan yang sebelumnya sudah disepakati, di mana peraturan tersebut tidak bisa dibatalkan meski sedang mengalami kondisi keuangan yang sulit. 7. Cara memperoleh aktiva. Pihak leasing kerap kali dijadikan sebagai salah satu pilihan utama ketika sebuah perusahaan ingin melakukan modernisasi guna meningkatkan produktivitas, namun kesulitan dalam hal pendanaan. Sejarah Pegadaian. Sejarah Pegadaian dimulai pada pemerintah Belanda VOC mendirikan Bank Van Link, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem global atau gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal
20 Agustus 1746, ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia di tangan Belanda tahun 1811 sampai 1816. Bank Van Link memiliki pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat atau Liechtenstein Steel Seal. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa atau Inggris. Oleh karena itu, metode Liechtenstein Steel Seal diganti menjadi Patch Steel Seal, yaitu pendirinya pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Pada saat Belanda berkuasa kembali, Patch Steel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama. Pemegang hak selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut nyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan kultur Steel Seal, di mana dalam kajian tentang pegadaian saran yang dikemukakan dalam sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah India mengeluarkan State Blade tahun nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengetahui bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan pada tanggal 1 April 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi. Era kemerdekaan. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan pegadaian sempat pindah ke Karanganyar, Kebumen, karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda II memaksa kantor jawatan pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Pasca perang kemerdekaan, kantor jawatan pegadaian kembali lagi ke Jakarta, dan pegadaian dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini, pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan PM sejak 1 Januari 1961. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan atau Perjan, dan selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 10/1990 yang diperbarui dengan peraturan pemerintah nomor 103/2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum atau Perum. Kemudian pada tahun 2011 perubahan status kembali terjadi, yakni dari Perum menjadi perseroan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah PP nomor 51/2011 yang ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2011. Namun perubahan tersebut efektif setelah anggaran dasar diserahkan ke pejabat berwenang, yaitu pada 1 April 2012. Pada tanggal 11 Juni 2021 pegadaian resmi menyerahkan hotel-hotel miliknya ke Wika Realty sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan kepemilikan hotel BUMN. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah resmi menyertakan mayoritas saham pegadaian kepada Bank Rakyat Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2021 sebagai dari pembentukan handling BUMN yang bergerak di bidang ultra. Pengertian pegadaian. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada
tahun 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang dan oleh seorang lainnya yang atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utangnya. Apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, perusahaan, umumnya pegadaian, adalah salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab undang-undang. Metode garis lurus berikut adalah grafik-grafiknya. Adapun rumus yang metode garis lurus like method adalah keterangan. D. Penyusunan metode garis lurus. L. Harga produk awal suatu barang. L. Nilai sisa suatu barang. N. Umur masa suatu barang. Contohnya di bawah ini ya. Kesimpulan, pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum. Gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur pelayanan yang dapat mudah dan cepat, aman. Kesimpulan, leasing adalah sebuah cara untuk menyewa aset seperti mobil atau peralatan dengan pembayaran bulanan. Dalam leasing, Anda tidak memiliki aset dengan secara fisik, tetapi Anda membayar untuk menggunakan. Kesimpulan umumnya adalah bahwa leasing bisa menjadi pilihan yang baik tergantung pada kebutuhan dan situasi finansial Anda. Ini dapat memberikan fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pembelian langsung, yang tetapi perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menjadi beban keuangan jangka. Sekian dulu dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.